Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang. Semoga hari ini kita menikmati tuntunan kasih Tuhan dan semoga jemaat Tuhan selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu sehat. Dalam renungan harian dan doa bersama edisi Jumat 22 Mei 2020. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang senantiasa menganugerahkan kami kesehatan yang baik, memampukan kami untuk menikmati karya Tuhan di tengah kehidupan kami. Tuntunan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada melingkupi hidup kami. Dan kembali kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami dengan hikmat-Mu dan kami memahami bersama apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya baca dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan berbunyi, dalam tahun ke-7 zaman Yahu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sipia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Selama Imam Yoyada mengajar dia, namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih jauh mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dan kenaikan dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah. Di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang di dalam peti itu, maka datanglah penitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan kita akan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudara, tema yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah awali dan akhiri dengan baik. Paranduki sia upu imeloi. Saudara-saudaraku, posisi atau jabatan tentu merupakan idaman setiap orang. Kalau seseorang sudah menduduki posisi, maka mereka juga akan berusaha untuk mempertahankan dengan cara apapun. Termasuk berusaha supaya semua orang yang ada di sekelilingnya tetap mendukungnya. Inilah yang kadang-kala menjadi cobaan bagi mereka yang punya posisi itu. Keadaan seringkali memaksa mereka untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan demi sebuah posisi. Yoas hidup benar di mata Tuhan, ayat 2 pembacaan kita. Ia mengawali pemerintahannya dengan sangat baik. Namun sayangnya, ia tidak mengambil sikap yang tepat kepada rakyatnya yang masih menyembah berhala. Memang benar, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan, tapi bangsanya dibiarkannya jauh dari Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi di sisi lain ia membiarkan rakyatnya tetap hidup jauh dari Tuhan dengan menyembah berhala dan memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ia adalah pemimpin. Itu artinya kehidupan rakyat juga menjadi tanggung jawabnya, termasuk kehidupan rohaninya. Demi sebuah posisi, Yoas tidak mengambil keputusan yang tegas kepada rakyatnya untuk menyembah Tuhannya saja. Yoas kompromi dengan dosa rakyatnya. Yoas memulai dengan sangat baik, namun tidak mengakhirinya dengan baik pula. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa awal yang baik belum tentu akhirnya baik. Perlu bagi kita untuk menjaga diri dan meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena itu mari tetap setia sampai akhir dan terus bersandar kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan sajalah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita karyakan selama kita diberikan kepercayaan, dianugerahkan kepercayaan untuk melakukan sebuah karya dalam dunia ini. Ia juga yang akan selalu menuntun hidup kita. Karena itu Roh Kudus akan selalu menyertai kita, dan dengan hikmatnya juga ia akan membimbing kita untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan perkenan bagi kita, yang ia percayakan bagi kita. Awali dan akhiri dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang Alfa dan Omega. Engkau Allah yang awal dan yang akhir, yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Segala kasih karyamu kami nikmati dan kami terus-menerus dalam sepanjang kehidupan kami untuk memperlihatkan cara hidup yang baik dan benar. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melakukan hal yang tidak Engkau kenan. Namun pun demikian, kami menjadi orang yang taat dan setia. Kami terus-menerus belajar untuk mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Bukit Zaitun Bontang, di dalam segala tugas dan karya mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam keluarga mereka. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, Tuhan berkenan. Sepanjang hari Tuhan memberikan kami
anugerah kesehatan, kemampuan dan hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam proses perobatan jalan dan pemulihan. Tuhan, Engkau hadir di tengah kehidupan mereka. Kekuatan iman Engkau anugerahkan bagi mereka. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menantikan pemulihan dari Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita. Hiburkan mereka ya Tuhan. Yang dalam pergumulan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan dan hadirlah di tengah kehidupan mereka. Karena mereka senantiasa mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang saat ini menantikan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan melingkupi hidup mereka. Pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Bagi para tim medis, tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit ataupun yang di puskesmas, Tuhan Engkau melindungi mereka. Mereka telah membaktikan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya semuanya itu, mereka pun menikmati dan melaluinya dengan penuh sukacita dan tuntunan Tuhan. Dan ketika mereka selesai bekerja, mereka akan kembali ke rumah masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, melindungi, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil dan putuskan itu yang terbaik dan demi kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Segenap kehidupan kami Tuhan, dan kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang menikmati pertambahan usia hari ini dan juga menikmati berkat Tuhan hari ini. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kiranya mereka juga selalu berada di dalam lingkupan kuasa dan kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami Tuhan, seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun Bontang dan saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, sampai jumpa untuk hari esok, dan semoga kita semua hari ini menikmati anugerah Tuhan dengan penuh pertolongan Tuhan, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.